Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 21 ayat 5. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kembali lagi di hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami juga hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Oleh dan sebab itu ya Tuhan, kami meminta kepadamu, terangilah hati dan pikiran kami lewat kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti dan juga kami menerapkannya di tengah-tengah hidup, kerja, dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Amsal pasal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tema kita di hari ini, tinggalkan cara kerja sekedarnya. Sekali lagi tema kita hari ini, tinggalkan cara kerja sekedarnya. Bapak Ibu saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang David menceritakan kisah tentang sekelompok orang yang berkumpul pada suatu pagi untuk membantu mengecat rumah besar berlantai 2. Memiliki seorang sahabat. Di akhir hari tersebut, ketika pekerjaan mengecat hampir selesai, ternyata ada satu bagian kecil yang masih belum tercat dan bagian itu tidak dapat dilihat dari bawah. Salah seorang anak muda berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat bagian itu, saya rasa kita tidak perlu mengecatnya." Lalu, kata orang lain sambil mengambil tangga, dia katakan, "Tuhan melihatnya." Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kerja setiap hari di berbagai tempat, kita akan berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Di satu sisi, ada tawaran untuk bekerja sekedarnya, bekerja seadanya, bekerja tidak sungguh-sungguh. Orang-orang seperti itu melihat motivasi bekerja tidak jelas. Di sisi lain, ada tanggapan. Seorang laki-laki lain yang mencerminkan pemahaman dirinya tentang kerja dan kepada siapa ia bekerja. Bukankah sekedar kepada bos? Bukankah sekedar mendapatkan upah? Tetapi ada sosok yang kepadanya sebuah kerja dipersembahkan. Dia adalah Tuhan. Amsal hari ini memperlihatkan tipe orang yang bekerja. Amsal katakan bahwa seorang yang rajin adalah seseorang yang sungguh-sungguh dan total dalam bekerja. Apa yang akan diperolehnya? Amsal berkata, kelimpahan. Ketika seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, maka yang ia peroleh adalah kelimpahan. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ia mendapatkan banyak berkat karena bekerja dengan sungguh-sungguh. Amsal 22 ayat 29 berkata, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina." Sedangkan seorang yang tergesa-gesa itu tidak fokus untuk menuntaskan, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Ia tidak menikmati sebuah proses dalam kerja, karena ia bekerja hanya sekedar bekerja. Penulis Amsal berkata, ia hanya akan mengalami kekurangan. Kalau bekerja sekedar bekerja, pasti yang ia peroleh adalah kekurangan. Oleh sebab itu bagi kita, selalu tertanam dalam diri bahwa pekerjaan adalah sebuah ibadah. Pekerjaan adalah sebuah ibadah yang kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Itu berarti bahwa Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar bekerja untuk menyenangkan hati kita, tetapi bersungguh-sungguh kita bekerja melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan kita dapat mempersembahkannya kepada Tuhan. Dia yang mempercayakan kita untuk mengusahakan, mengelola apa yang ada di dunia ini menjadi lebih baik melalui pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu, perlu kita bangun pola pikir dan mental yang dimulai dari diri kita sendiri. Setiap orang yang bekerja dalam bentuk apapun sedang mewartakan firman Tuhan melalui kehidupannya. Kita juga bisa baca dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita ada di dunia ini, ada maksud Tuhan bagi kita, di mana Tuhan mempercayakan banyak hal untuk kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Apakah kita hanya sekedar melakukan atau hanya sekedar rutinitas kita? Ataukah kita melakukan dan mempersembahkannya kepada Tuhan? Oleh sebab itu, apa yang kita buat di tengah-tengah dunia ini harus kita buat dengan sungguh-sungguh dan berkenan kepada Tuhan. Marilah kita buat sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh upah, kita akan memperoleh berkat. Sebab Kristus adalah Tuhan yang mempekerjakan kita di tengah-tengah dunia ini, dan Bapak Ibu dan saya, kita adalah hamba yang dipercayakan untuk melakukan segala hal. Kiranya melalui firman Tuhan di hari ini, kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di setiap hidup kita, baik kerja, pelayanan kita, di mana kita ada. Kita mempersembahkan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena menikmati hari ini. Kami juga dikuatkan oleh firman-Mu. Belajar dari kitab Amsal 21 ayat 5 mengingatkan kami tentang pekerjaan kami. Ketika kami ada di dunia ini, ada maksud Tuhan. Tuhan mempercayakan kami untuk menata layani segala sesuatu yang ada. Oleh dan sebab itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bahwa kami tidak sekedar untuk bekerja, tidak sekedar melakukan sesuatu, tetapi ketika kami diberi kesempatan untuk bekerja, kami dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Berilah bagi kami hikmat dan kuasa-Mu, sehingga kami mampu untuk mentaati kebenaran firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat siaran Klavos Sukacita, Tuhan memberkati di setiap hidup kami, keluarga-keluarga kami, pribadi-pribadi kami, sehingga ketekunan dan ketaatan kami untuk terus mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disiarkan lewat channel Klavos Sukacita ini. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.